hidup kudus menyembah kepada Tuhan saja. Dalam bacaan kita ini ada namanya Molok. Siapa itu Molok? Yang kemudian disembah oleh bangsa Israel. Ya, Molok itu seperti ini gambarnya. Ini Molok. Molok adalah sebuah patung raksasa dengan kepala lembu atau banteng. Di belakangnya ini ada lubang besar, bisa ditempati kasih masih uang. Dan dia suka dengan uang-uang yang beremas, lebih begitu. Nah, setiap anak pertama harus dipersembahkan, biasanya dibakar hidupkah ke Molok, atau kemudian ada juga yang dijadikan sebagai pelacur. Itu. Allah yang kedua ini. Kita masih di yang pertama atau sudah ke sini? Kedua, jadi tidak masuk di akal kembali ke nomor satu. Kalau sekarang kita temukan ini, tidak masuk di akal untuk disembah. Kenapa kemudian tidak masuk akal lagi untuk disembah? Ya karena pasti kita semua punya pikiran bahwa tidak mungkin yang begini memberi apa-apa. Menyembah kepada Tuhan saja itu bertanda bahwa ada sembahan lain. Apakah masih di Molok? Apakah kita masih menyembah Molok? Tentu tidak. Tapi Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Selamat kita. Tapi masih ada peringatan untuk tidak menyembah Allah lain, tapi menyembah Tuhan saja. Viral di media sosial beberapa waktu yang lalu, ada seorang pendeta yang kemudian heboh karena dia tidak mau atau meninggalkan ada acara pelepasan jenazah atau pemakaman. Pendetanya pergi ribut. Alasannya di situ adalah karena pendeta di gereja tertentu itu sudah sepakat bahwa tidak boleh masukkan benda-benda berharga ke dalam peti. Termasuk tidak boleh masukkan sepatu, tas, Alkitab. Ya walaupun orang matinya pakai sepatu, tapi kesepakatan itu terjadi karena ya itu namanya kontekstual. Tergantung di mana kita berada, bisa ada aturan gereja yang berbeda. Kita tidak membahas gerejanya, kita membahas bahwa kemudian viral karena pendetanya mengatakan bahwa tidak boleh masukkan itu karena itu bagian dari penyembahan berhala. Kenapa harus dimasukkan Alkitab lagi? Apakah dia akan membacanya atau tidak? Kenapa harus masuk sepatu lagi? Coba kasih ke nenek-nenek yang sudah tua yang tidak bisa beli sepatu itu. Masa akan masukkan tas, masukkan rokok dan seterusnya, tidak mungkin lagi merokok. Itu pertimbangannya. Tapi karena ketidakpahaman makanya menjadi kacau. Menyembah Allah lain saja. Sekarang ini di dunia modern tidak ada lagi Molok. Lalu Allah lain mana yang diragukan? Allah lain mana yang ditakutkan? Tuhan mana lagi yang dianggap sebagai sesembahan yang baru? Teknologi menjadi sesembahan yang baru. Apa saja yang kita lakukan yang membuat kita jauh dari Tuhan, maka itulah ilah lain, Allah yang baru. Bayangkan, dosen saya dulu ada yang dari Amerika, namanya Ibu Barbara. Dia bilang satu hari nanti akan ada agama baru. Agama baru itu sepak bola. Sekarang ini orang menghabiskan uang begitu banyak untuk sepak bola, membeli pemain, transfer pemain. Orang menghabiskan banyak uang untuk nonton bola. Orang menghabiskan banyak waktu untuk nonton bola. Orang meninggalkan rumah hanya untuk pergi nonton bola. Subuh dinonton, sore dinonton di lapangan Tuara 2. Malam ditunggu jam 9. Subuh dinonton. Bapak saya di kampung itu biar subuh kalau sepak bola pasti pergi. Tapi kalau ada ibadah subuh, kempaskah saja kita ngamuk. Kenapa harus ada di tenda dan seterusnya. Tetapi untuk itu kita tunggu. Dan kalau perlu kita
beli gorengan lah, apalah, supaya kita bisa menunggu itu. Tapi kalau ibadah Natal, ibadah menyambut tahun baru, jangankan gorengan, batal masukkan persembahan karena dibilang ibadah terlalu panjang. Dan banyak lagi yang lain. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh dosen saya itu, bahwa kemudian akan muncul agama baru. Agama baru bukan hanya bicara tentang keyakinan, tapi agama baru adalah bagaimana seseorang terpisah dari Tuhan karena persoalan-persoalan duniawi. Pekerjaan bisa menjadi bisa menjadi ilah yang baru. Jabatan bisa menjadi ilah yang baru. Kekuasaan, perempuan bisa menjadi ilah yang baru. Jangan cuma perempuan, laki-laki juga. Istri yang terlalu bisa menjadi ilah baru bagi suaminya. Suami yang terlalu bisa menjadi ilah baru bagi istrinya. Apalagi kalau orang-orang pacaran, banyak sekali mentuhankan pasangannya. Ada, mungkin tidak ada di sini, tapi di tempat lain ada. Dan bagian itu kemudian dianggap sebagai ini simbol cinta Pak Pendeta, bukan persoalan perbudakan, tidak. Iya, terserah kita menamainya. Tapi ingat satu hal ini, Yakobus pasal 1:8 berkata begini, sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Mereka yang mencoba melakukan proses penduaan hati, maka dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Dapat uang dari berkat pekerjaan, berpikir kepada siapa harus kuberikan. Apakah kepada atasanku yang memberikan saya kedudukan ini, atau kepada Tuhan yang bekerja secara tersembunyi? Demikian juga ketika bekerja di kebun, dapat berkat dari pekerjaan di kebun, berpikir apakah ini ada keterlibatan Tuhan, atau ini hanya karena kekuatan dan kemampuan saya? Ketika ada ilah lain dalam hidupmu, maka selalu akan bertanya dua hal itu. Bagaimana supaya tidak ada ilah lain dalam hidup ini? Bacaan kita menegaskan bahwa hidup kudus. Hidup kudus itu susah. Susahnya bukan dari iblis, susahnya dari teman sendiri. Tapi di Kalando sudah tidak ada kelihatan seperti itu. Tapi di beberapa gereja, masih dalam kelas Toba Raya, kalau temannya rajin-rajin pergi gereja, nah bilang, oh iya, itu penatua koleh, majelis kok, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai katakan, oh iya, nanti kalau duluan ke masuk surga, tarik kak saya di. Ada banyak sikap-sikap atau ejekan-ejekan orang lain yang mencoba melemahkan orang yang lebih setia. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang yang sedang bertumbuh dan belajar untuk hidup kudus itu mudah terprovokasi karena belum mengakar. Biasanya begitu. Dia tidak pergi ji, tidak aktif di bersekutu, tidak hidup kudus ji, tetapi hidupnya lebih baik. Berhati-hatilah. Tidak semua kekayaan, tidak semua jabatan, tidak semua kesehatan itu berkat. Saya ulangi, tidak semua harta benda, tidak semua kekayaan, tidak semua jabatan, tidak semua kita sehat, atau hal-hal lain yang kita miliki itu berkat. Bisa juga menjadi alat iblis bekerja. Kalau engkau memiliki jabatan, tapi kemudian jabatan itu membawamu hidup jauh dari Tuhan, percayalah bahwa itu sedang menjadi alat iblis. Kalau engkau mempunyai pekerjaan dan memang berhasil, tapi pekerjaan itu, kebunmu itu memisahkan engkau dari kasih Kristus, perhatikan dan waspadalah. Itu engkau sedang dibobokkan oleh iblis. Pak Pendeta di sana jarang pergi persekutuan, tapi tidak pernah sakit. Dia tidak akan pernah ke persekutuan karena tidak akan sakit. Iblis akan meninabokan dia bahwa tidak gereja, tidak sakit, tidak sekolah minggu, tidak ada sekolah minggu, tidak ikut ibadah pemuda, tidak apa-apa ji. Sama aja yang lain, yang ikut, yang rajin ke pemuda, toh sampai hari ini belum punya mobil. Yang rajin ke gereja, yang ikut persekutuan, toh juga sakit-sakitan. Ada banyak ajaran seperti itu. Kristen progresif sedang mengajarkan dan menawarkan itu.
Makanya ada gereja sekarang, ya City Blessing, gereja yang menawarkan bahwa kalau engkau masuk di sini engkau akan terberkati, sehingga kalau kamu di sini pastilah kamu akan hidup mewah dan seterusnya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, jangan ambil yang bukan punyamu, jangan duduki yang bukan jabatanmu. Tuhan akan memberi kesempatan kepadamu. Jangan rampas dan jangan curi milik orang lain. Akan ada waktunya Tuhan memberikan kepadamu. Jangan rampas pacarnya temanmu. Akan ada juga pacar yang siapkan Tuhan nanti untukmu. Dan seterusnya. Jangan. Tahirkan tanganmu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau bukan hakmu, jangan ambil. Mungkin besok akan diberikan Tuhan kepadamu. Belum sekarang. Bersabarlah. Ingat, orang-orang berdosa akan cepat datang di tempat di mana dia merasa dia dipuaskan secara jasmani. Jadi kalau ada apa-apa dibagi, percayalah bahwa orang yang paling jahat yang akan duluan datang kalau ada apa-apa dibagi. Baik itu jabatan dan semuanya, orang yang paling jahatlah yang akan duluan di situ, pasang badan. Orang-orang baik biasanya berada di gagak belakang. Kenapa? Dia berkata begini, aku tahu kalau memang itu hakku, kalau itu memang berkatku, maka Tuhan akan menyimpan untuk saya. Tuhan akan membuat caranya Tuhan sendiri, membuat satu hari nanti bahwa itu pasti akan saya miliki. Kalau manusia sedang menutup pintu, jangan bersedih. Tuhan sedang membuka jendela. Dan jendela pintunya tidak hanya satu. Ada begitu banyak pintu jendela yang terbuka untukmu. Satu yang harus kita lakukan, tetaplah hidup kudus. Sehingga meski di tengah kegelapan, karena pintu dan jendela tidak terbuka, tapi sebagai manusia yang hidup dalam kudus, maka engkau akan melihat serta harapan yang Tuhan berikan kepadamu. Jika kamu hidup kudus, kalau manusia menutup pintu, Tuhan akan membuka jendela. Tapi kalau kamu hidup jauh dari Tuhan, maka memang pintu dan jendela tidak akan pernah tertutup. Kenapa? Karena sengaja iblis bekerja untuk mempermulus segala kejahatan yang mungkin engkau lakukan. Minta petunjuk pada arwah, itu dibenci. Bacaan ini mengatakan itu persinahan. Mereka yang sudah mati, apa hubungan kita? Tidak ada lagi hubungan kita secara personal. Tapi bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang sudah mati? Hubungan kita dengan orang yang sudah mati adalah sama-sama dalam Kristus. Dalam Kristus. Jadi mereka yang mati dalam Kristus, kita yang hidup dalam Kristus. Kelak nanti, baik yang mati maupun yang hidup dipertemukan karena sama-sama dalam Kristus. Tetapi kalau kita punya pemikiran bahwa harus cukup potongannya, harus cukup ini dan itunya, supaya nanti apa? Dalam konsep orang tua katakan lasula dan pipiki kita nda marendeng soralindo masake dan seterusnya, memberi berkat kepada kita. Oh, tidak ada itu, selesai itu. Tidak ada lagi hubungan kita dengan orang mati. Makanya selama dia hidup, mari kita perlakukan dengan baik. Mari kita hidup saling mengasihi, saling menyayangi. Supaya ketika dia mati kita menangis. Menangis bukan karena Tuhan memisahkan kita, tidak. Karena kita masih sangat menyayanginya. Itu intinya. Semua yang berhubungan dengan penyembahan ilah lain, mari kita tinggalkan. Apapun bentuknya. Modus modern sekarang ini, teknologi menjadi ilah baru, tuan baru. Kemajuan teknologi bukannya memperdekat orang dengan Tuhan, tetapi banyak orang yang kemudian dijauhkan dari Tuhan. Mari kita hidup kudus dan sembah hanya satu Tuhan saja, Tuhan yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus.